Halo, what's up bro? Welcome back to my channel again di King Project Channel. Yay! Oke, seperti yang kalian lihat, ya lor ya, di depan kalian terdapat ikan cenong. Nong. Ikan apakah ini? Ya betul sekali, ini adalah ikan lohan. Lohannya jenis SRD. Aku project hari ini pengen update tentang perkembangan ikan lohan. Gitu ya. Jadi hari ini si ikan lohannya udah aku kasih makan tadi pagi sama biasa sama ikan lohan pakannya khusus yang buat si platinum ya, yang Pico platinum itu biar si jenongnya semakin boom gitu ya. Oke. Jadi project hari ini aku pengen share ke kalian tentang project hari ini ceritanya yaitu seperti yang tadi share tentang bagaimana kita memilih atau cara agar si lohan ini dapat si jenengnya ini dapat berkembang dengan maksimal ya. Oke, sebelum beranjak ke tips and trick cara memilih ikan jenongnya, saya pengen kalian subscribe dulu, like dulu, and di share ke teman-teman, sahabat, khususnya yang suka ikan perlohanan ya guys ya. Dibantu channel ini agar terus berkembang ke depannya, agar setiap hari agar update terus update ya gitu. Oke, cara memilih ikan lohan, menjenongkan si kepalanya itu, ototnya itu ya. Yang pertama itu harus ada genetiknya. Jadi genetik ikan kalian itu dari ibu bapak atau nenek moyangnya itu wah kermangap. Keren ya. Gitu. Ya pertama itu genetik ya, didasari dengan genetik. Jadi utamakan kalau misalnya kalian pengen membeli ikan lohan terus kalian pengen cenong boom gitu ya, selain dari corak warnanya ataupun ulir-ulirnya yang rapi yang kayak gitulah seperti ikan lohan pada umumnya, saya harap kalian tahu dulu apa itu ikan lohannya itu ada bakat genetik jenong enggak dari orang tuanya, dari si bapaknya itu ya. Pertama kan kalau misalkan kalian memilih ikan lohan, yang pertama harus si kepalanya itu lebar. Oke, itu tips yang kedua. Oke, tips pertama dulu. Jadi dari faktor genetik, contoh misalkan kalian ingin membeli sebuah atau ingin mempunyai lah momongan seperti anak kembar ya misalkan ya, dalam real life-nya itu berupa nyata, kan otomatis kita tidak akan semena-mena ya kalau misalkan tidak ada keturunan ataupun genetik dari neneknya atau nenek buyutnya atau ibu bapak itu, otomatis kita ada kemungkinan besar 0,0000001 itu kita tidak akan memiliki keturunan anak kembar. Sorry ya, dan kemungkinan juga dari 0,1 itu ada juga kemungkinan karena faktor qadarullah, yaitu atas kehendak Allah ya, kita akan memiliki atau kalian akan kita ya, karena aku juga pengen kedepannya punya anak, kayaknya lucu ya punya anak curhat sedikit, punya anak kembar itu. Ya sama aja, baik lagi ke lohan ya gitu. Sama halnya juga ikan lohan ini, kalau misalnya kalian pengen jenong, kalian harus tahu juga mana bibit yang akan jenong terus mana yang enggak gitu. Itu yang pertama ya, yaitu tentang si genetik ikan lohannya itu tersendiri. Terus yang keduanya itu adalah kita lihat dari si kepalanya apa ini, misalkan mata, ini mata ya,
ini dari samping ya, matanya satu gini. Terus ini mata nih, ini sirip tuh ya. Nah terus si rata-rata ya si ikan lohan jenong ini dia memiliki dahinya ya dari antara si mulut dengan si sirip yang atas ini, apa bahasa kolamnya itu, dia agak melebar. Maksudnya agak lebar ini gimana? Agak jauh ya antara mata dengan si lohan. Jadi kayak ikan pikok, atau kalau ini pikok cilik yang kayak ikan gitulah pokoknya, kayak Oscar gitu ya. Jadi lebar, gak kayak ikan gurami. Kan ikan gurami cilik ya, dari atas ke sirip itu. Sorry. Nah, itu tips yang kedua agar kalian lohannya itu jenong. Aku juga kemarin nih, kalau misalkan kalian update ya, scroll video aku dari ke bawah, ini si ikan lohannya ini gak ada. Aku masih agak masih agak bingung ini ikan lohannya itu. Aku keep atau enggak ya? Ternyata aku pilih-pilih, ada sedikit jenongan sebenjolan gitu, gitu. Dan ternyata aku pilih yang itu. Kalian lihatlah ke video sebelum lohan ini sekitar 1 tahun yang lalu. Itu, aduh, ini. Taruh. Ya, jadi di video itu aku share cara memilih tips ikan lohan. Ini waktu dulunya, sekitar flashback ke belakang, ikan ini gas aktif ini ya bun ya, dia sukanya di pojokan di sana deket apa itu namanya si heater, terus dari pokoknya di pojok-pojok itu. Jadi si ikan lohannya ini waktu makannya juga aku nggak makan itu sampai seminggu. Aku nyalain lampunya, ternyata waktu ikannya dimatiin lampunya baru dia mau makan. Jadi proses adaptasi ikan SRD ini yang punya aku ya tergolong agak sulit lah untuk adaptasi ke tank baru juga. Itu ya. Itu tips yang kedua, yaitu memilih antara si jenongnya ini adalah lebar. Terus yang ketiganya dari pakan ya. Pakannya kalau misalkan kalian pengen ke warna, itu kasih pakan yang khusus untuk warna yang colorful misalkan. Karena kan aku ini fokusnya sebenarnya ini aku agak telat ya. Kemarin aku lagi sibuk skripsi, jadi ikan lohan ini aku hanya kasih makan ikan mas, pakan ikan mas. Kalian tahu pakan ikan mas yang 3.000 segede gini, udah segede gaban itu dapatnya. Dan alhamdulillah lohan ini waktu sekitar 4 bulan itu bisa bertahan dengan pakan seperti itu. Tapi aku nggak anjurin ya, aku anjurinnya kalian kalau misalkan pengen yang jenong seperti ini kan udah agak setahun, udah agak dewasa ya, jadi ikannya nggak terlalu aktif ya. Hanya waktu umur ya 5 jarian ini sekitar udah 8 jarian segede gini ada. Ini sebenarnya lohan ini gede ya, hampir 8 jarian lah ya, 8 jarian segede gini. Cuma di akuariumnya agak terlihat lebih kecil ya. Waktu aku sekitar 5 jarian itu setelah aku setelah aku kasih berganti dari pelet si ikan mas tadi ke pakan si Okiko ya, si ikan lohan ini baru aktif, baru makap. Jadi setiap kita gini tuh wok. Tapi ini ikan aku nggak terlalu latih mentalnya ya, karena ya keterbatasan waktu juga, aku sibuk ini itu. Jadi aku baru sekarang ya mulai lagi. Ini juga jenong sekitar sebulan yang lalu ya. Asalnya jenongnya masih kempes lah, masih belum aku beliin si Okiko Platinum. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, selalu pakai heater ya, agar si ikan ini jenongnya ini maksimal hangat ya. Jadi semakin air si hangat ini stabil, semakin metabolisme tubuhnya itu semakin baik gitu ya, semakin ikan ini bergerak sana sini. Jadi
si ikan ini metabolismenya juga akan good gitu. Jadi si jenuhnya juga akan maksimal gitu ya lur ya. Itu tips yang ke 4 ya. Terus ini tips yang terakhir, oh ya tadi tambahan sedikit tentang pakan ya. Pakan yang aku sarani kayak salmon, udang kering, udang hidup ataupun udang basah itu ya. Pokoknya yang berprotein agar si jenuhnya itu maksimal itu ya. Terus yang terakhir agar si jenuhnya maksimal, yang terakhir itu aku saranin air ya. Kembali lagi lah kepada air kan, karena ikan selalu selalu pengen boro-boro ikan ya, maksudnya kita juga sebagai manusia pengen udara yang segar. Oke, gitu aja. Udara yang segar sama juga dengan ikan juga airnya harus good. Oke, gitu dulu video aku hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tetap bersyukur, jaga tetap kesehatan, jangan sampai sakit, banggakan kedua orang tuamu. Sekian, selamat.